Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Panduan Office 25. Sebuah channel yang membagikan panduan seputar Microsoft Office, baik itu Word, Excel, maupun PowerPoint. Pada kesempatan ini, Panduan Office 25 akan membagikan seri panduan dasar Microsoft Word 2019. Seri panduan dasar ini berisi pengenalan program, fitur-fitur, dan fungsi yang ada pada program ini. Video panduan ini akan kami bagikan setiap minggu, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe channel Panduan Office 25, silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan panduan-panduan terbaru dari kami. Baiklah, pada seri pertama ini kita akan belajar bersama tentang pengenalan dasar Microsoft Word 2019. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, mengenal apa itu Microsoft Word. Yang kedua, bagaimana cara mengaktifkannya. Kemudian mengenal tampilan mukanya. Yang keempat, mengenal tampilan utamanya. Dan yang terakhir, bagaimana cara menonaktifkannya. Baiklah teman-teman, kita mulai saja pembahasan kita kali ini dari yang pertama, yaitu mengenal apa itu Microsoft Word. Saya yakin sekali sebagian besar dari teman-teman sudah tahu apa itu program Microsoft Word. Namun di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang apa itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program atau perangkat lunak pengolah kata yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Adapun fungsi dari program ini meliputi membuat, mengedit, dan menformat dokumen. Kita biasa menggunakan Microsoft Word ini untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Oke, demikian tadi sedikit pengenalan tentang program Microsoft Word. Saya kira teman-teman sudah jelas dengan apa itu program Microsoft Word, fungsi dan kegunaannya. Bagi yang sudah biasa menggunakan program ini, pasti bisa mengaktifkannya. Namun, bagi yang pertama mengenal program ini, pasti akan bertanya-tanya bagaimana cara mengaktifkannya. Untuk itu, pada materi kedua ini, kita akan bahas bagaimana cara mengaktifkan program ini. Ada 3 metode atau cara yang direkomendasikan untuk menjalankan program Microsoft Word ini. Yang pertama, menjalankan Microsoft Word dengan double klik. Cara ini sering sekali digunakan oleh mayoritas pengguna karena cara ini dianggap paling mudah. Yang perlu teman-teman lakukan hanya mengarahkan kursor pada icon atau logo Microsoft Word pada desktop, kemudian klik 2 kali. Berikutnya, tunggu proses loading selesai, dan program Microsoft Word siap digunakan. Namun, ternyata banyak juga yang merasa kesusahan dengan cara ini. Tapi, jangan khawatir. Teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menjalankan Microsoft Word melalui tombol Start. Cara yang kedua ini cukup menggunakan 1 klik saja. Caranya, arahkan kursor ke lambang Start atau logo Microsoft yang terdapat di pojok kiri bawah, kemudian akan tampil barisan icon vertikal. Cari logo Microsoft Word seperti pada desktop dengan cara scroll atau memutar roda pada mouse ke bawah. Ketika sudah ketemu, teman-teman tinggal klik 1 kali pada logo tersebut. Kalau masih susah juga, coba gunakan cara yang ketiga, yaitu menjalankan Microsoft Word dari kotak Search. Cara yang ketiga adalah dengan cara tekan tombol Search atau gambar logo kaca pembesar di kiri logo Start. Kemudian ketikkan kata Microsoft Word pada kotak pencarian. Tunggu hingga tampil logo Microsoft di sana. Kemudian klik 1 kali logo Microsoft Word tersebut. Demikianlah 3 cara yang direkomendasikan untuk menjalankan program ini. Saya tidak mewajibkan teman-teman untuk menggunakan cara yang pertama saja, atau cara yang kedua saja, atau cara yang ketiga saja. Tapi silakan teman-teman pilih cara mana yang teman-teman rasa paling mudah.
Baiklah, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu pengenalan tampilan awal Microsoft Word. Setiap program pastilah mempunyai tampilan awal. Ini disebut juga user interface. Demikian juga dengan program Microsoft Word 2019, tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awal Microsoft Word 2019 terbagi menjadi 3 bilah. Bilah pertama berada di paling kiri, berbentuk vertikal, berwarna sama dengan tema yang sedang kita gunakan. Bilah ini berisi 3 menu utama dan 3 menu tambahan. 3 menu utama yang terdapat pada bilah ini adalah menu Home, yang berfungsi sebagai menu induk. Mengapa disebut menu induk? Karena dalam menu ini berisi 2 menu di bawahnya, yaitu menu New dan menu Open. Menu yang kedua, yaitu menu New. Menu New berfungsi untuk membuat sebuah dokumen baru. Untuk membuat sebuah dokumen baru, kita diberikan 2 pilihan, yaitu blank atau tanpa tema, atau dengan tema yang sudah disediakan. Untuk tema yang disediakan, kita diberikan 2 pilihan lagi, yaitu tema yang kita dapat secara offline atau tema secara online. Kemudian, menu Open. Menu Open berfungsi untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Di sini kita diberikan 5 pilihan untuk membuka dokumen, yaitu Recent, OneDrive, This PC, Add a Place, dan Browse. Fungsi dari masing-masing pilihan ini adalah sebagai berikut. 1. Apabila teman-teman ingin membuka file-file dokumen yang baru kita buat atau kita edit, maka teman-teman silakan pilih Recent. Pada Recent ini, kita diberikan 2 pilihan, yaitu membuka dokumen dengan berdasarkan nama, maka pilih Dokumen, atau berdasarkan folder. Dan di masing-masing pilihan, baik dokumen maupun folder, kita diberikan 4 pilihan lagi, yaitu pin berdasarkan file yang ditandai, atau today, hari ini, this week, minggu ini, dan older, yang lebih dari seminggu kita edit. OneDrive berfungsi membuka file dokumen yang kita simpan di penyimpanan awan milik Microsoft. Kemudian pilihan berikutnya, This PC, berfungsi membuka file dokumen yang tersimpan di PC atau laptop yang sedang kita gunakan. Berikutnya, Add a Place. Fungsinya membuka file dokumen yang kita simpan di penyimpanan awan selain OneDrive. Misalnya kita menyimpan di Dropbox atau di Google Drive. Kita mencarinya di Add a Place. Atau kita juga bisa menggunakan pilihan terakhir, yaitu Browse. Berikutnya, 3 menu tambahan yang terdapat pada bilah ini adalah menu Account, yang berfungsi untuk pengaturan akun, pengaturan tema Microsoft Word, dan masuk menggunakan akun Microsoft. Pada menu ini juga terdapat informasi tentang produk Microsoft Word yang sedang kita gunakan. Menu berikutnya, menu Feedback. Fungsinya untuk memberikan umpan balik terhadap Microsoft tentang Microsoft Word yang sedang kita gunakan. Pada menu ini terdapat 3 pilihan, yaitu I like something, I don't like something, dan I have suggestion. Terakhir, menu Option. Menu Option berfungsi untuk membuat pengaturan umum dari program Microsoft Word yang kita gunakan. Kemudian, bilah kedua dan ketiga berada di sebelah kanan berbentuk horizontal. Bilah ini berisi pilihan-pilihan dari bilah yang pertama. Materi tentang tampilan awal Microsoft Word sudah selesai kita bahas. Selanjutnya, kita akan kenali tampilan utama Microsoft Word. Namun sebelumnya, kita harus membuat sebuah dokumen baru terlebih dahulu untuk bisa melihat tampilan utama dari Microsoft Word ini. Silakan teman-teman pilih menu Home, kemudian pada bilah New, pilih Blank Document. Tampilan utama adalah tempat di mana kita mulai pekerjaan kita.
seperti membuat sebuah dokumen, mengedit, menyimpan, dan lain sebagainya. Pada tampilan utama Microsoft Word, terdapat beberapa komponen yang harus teman-teman ketahui sebelum mulai menggunakan aplikasi ini. Komponen tersebut adalah 1. Quick Access. Quick Access adalah kumpulan tombol perintah pilihan untuk mempercepat pekerjaan kita. Yang kedua, Title Bar. Title Bar adalah tempat nama file dan program aplikasi yang sedang aktif. Yang ketiga, Kontrol Jendela. Kontrol jendela adalah tempat kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mengatur ukuran jendela kerja. Tombol perintah ini adalah Minimize, Maximize, Restore Down, dan Close. Yang keempat, Tab Menu. Tab menu adalah barisan menu utama Microsoft Word, yaitu Home, Insert, Draw, Design, Layout, References, My Links, Review, dan View. Yang kelima, Ribbon. Ribbon adalah barisan tombol-tombol bergambar yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan cepat dan mudah. Yang keenam, Horizontal Ruler. Horizontal Ruler adalah penggaris horizontal di atas dokumen kerja kita. Yang ketujuh, Vertical Ruler. Vertical Ruler adalah penggaris vertikal di samping kiri dokumen kerja. 8. Dokumen Area. Dokumen area adalah bagian kosong dari Microsoft Word yang digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen. Yang kesembilan, Vertical Scroll Bar. Vertical Scroll Bar adalah baris penggulung dokumen kerja ke atas dan ke bawah. Kemudian, yang ke-10, Horizontal Scroll Bar. Horizontal Scroll Bar adalah baris penggulung dokumen kerja ke kanan dan ke kiri. Yang ke-11, Status Bar. Status Bar adalah kumpulan informasi tentang jumlah halaman, jumlah kata, ejaan, bahasa, dan makros. Yang ke-12, Tombol Viewer. Tombol Viewer adalah kumpulan tombol yang berisi perintah tampilan area dokumen seperti Read More, Print Layout, dan Web Layout. Dan terakhir, Zoom. Zoom adalah perintah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada dokumen kerja kita. Demikian pembahasan tentang tampilan utama dari Microsoft Word 2019. Sekarang kita menuju ke materi yang terakhir, yaitu menonaktifkan Microsoft Word. Ada 3 cara yang direkomendasikan untuk menonaktifkan Microsoft Word, yaitu yang pertama, menggunakan tombol kombinasi pada keyboard. Ini adalah cara yang paling simpel, yaitu dengan cara menekan tombol kombinasi Ctrl dan F4 pada keyboard. Kemudian cara yang kedua, melalui menu File. Caranya, klik menu File, kemudian lihat pada bilah pertama, barisan menu vertikal. Berikutnya, klik 1 kali pada menu yang ke-11, yaitu Close. Dan terakhir, yang ketiga, melalui kontrol jendela. Klik 1 kali tanda X pada kontrol jendela di pojok kanan atas. Ketika kita menonaktifkan program Microsoft Word dengan salah satu cara yang saya bagikan tadi, akan tampil sebuah jendela yang berisikan pertanyaan apakah kita ingin menyimpan file dokumen tersebut atau tidak. Ada 3 tombol pilihan, yaitu Save, Don't Save, dan Cancel. Karena ini kita baru pengenalan, maka klik Don't Save saja. Alhamdulillah, materi demi materi telah kita bahas. Saya kira sudah cukup jelas semuanya. Bila ada yang teman-teman tanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Untuk seri berikutnya, insya Allah kita akan bahas mengenai pengertian menu, fungsi, dan cara mengaktifkannya. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu pada video panduan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.